Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nisa Askia Rahmi dengan NIM 12321000016. Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan memaparkan materi dari artikel yang telah saya buat dengan judul Faktor Prenatal yang Mempengaruhi Perkembangan Anak. Yuk kita simak materinya. Masa prenatal ini adalah masa ketika manusia mengalami perkembangan untuk pertama kalinya, atau bisa disebut juga sebagai awal perkembangan. Nah, masa prenatal ini terjadi sekitar 9 bulan 10 hari di dalam rahim sang ibu. Usia prenatal ini rata-rata sering dialami oleh sebagian besar perkembangan manusia di dalam rahim. Meskipun terkadang terdapat usia janin yang kurang dari usia tersebut, yang biasa disebut sebagai janin prematur atau waktu yang semestinya bayi belum bisa dilahirkan. Pertumbuhan dan perkembangan secara proporsional lebih besar dan lebih cepat daripada periode-periode perkembangan lainnya. Terdapat bahaya fisik dan psikologis yang dapat mempengaruhi pola perkembangan yang berikutnya. Nah, masa prenatal ini merupakan masa yang sangat penting karena di perkembangan inilah manusia memulai proses pembentukan dari beberapa aspek perkembangan seperti terbentuknya kecerdasan, kepribadian, kemampuan, bakat, dan lain sebagainya. Para ibu hamil harus mempersiapkan kondisi mentalnya karena biasanya akan berpengaruh terhadap perkembangan maka dari itu banyak ibu hamil yang harus sering mengontrol emosinya yang sangat tidak stabil ketika sedang mengandung. Selanjutnya yaitu faktor prenatal. Faktor prenatal adalah faktor yang terjadi ketika sebelum bayi lahir. Faktor ini terbagi menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal yaitu terdiri dari gen, hormon, bakat, intelijensi, emosi atau perasaan, tubuh dan warna kulit, dan kelainan kromosom. Sedangkan faktor eksternal lainnya yaitu gizi, posisi fetus yang abnormal, penyakit yang diderita, radiasi, infeksi, kelainan imunologi, anoksio embrio yang disebabkan oleh gangguan plasenta, dan psikis sang ibu. Pertumbuhan dan perkembangan bayi dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik pendukung maupun penghambat. Beberapa faktor tersebut memiliki hubungan yang erat selama proses pertumbuhan dan perkembangan bayi pada masa prenatal. Beberapa hal perlu diperhatikan selama masa prenatal ini berlangsung, yaitu kondisi psikis ibu dan kondisi fisik. Selain itu, perkembangan prenatal dari segi kognitif, fisik, dan sosial emosi dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan selama masa prenatal. Dari beberapa faktor di atas, terdapat juga faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan bayi pada masa prenatal. Yang pertama, yaitu teratogen. Teratogen ini merupakan proses perkembangan selama kehamilan terjadi secara tidak normal, sehingga menimbulkan adanya kelainan atau kerusakan pada embrio. Apabila peristiwa teratogen terjadi di awal kehamilan, yakni pada saat proses pembuahan dan organogenesis dapat menyebabkan kelainan anatomis pada bayi. Namun, apabila teratogen terjadi pada masa organogenesis pada usia kehamilan tua, yaitu organ tubuh sudah lengkap, tidak akan terjadi kelainan anatomis pada bayi. Selanjutnya yang kedua adalah faktor genetik. Perkembangan pada masa prenatal adalah awal sel-sel kehidupan anak yang terdiri dari ribuan gen. Sifat-sifat gen inilah yang kemudian akan melahirkan genetik dari sang ibu maupun dari sang ayah yang akan dibawa ke dalam tubuh anak. Sel yang sudah dibuahi itu berisi 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang kromosom. Proses ini juga nantinya dapat memungkinkan bahwa kromosom yang diterima seorang bayi hanya dari sang ayah ataupun sebaliknya dari sang ibu. Nah, selanjutnya ada faktor dari ibu. Sebagai kunci utama, ibu sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan janin yang dikandungnya. Untuk perkembangan janin yang sempurna, seorang ibu perlu menjaga kondisi fisik dan psikisnya. Dalam kondisi seperti ini, penyakit yang diderita ibu selama kehamilan menyebabkan kelainan, infeksi, dan kerusakan sehingga mengakibatkan bayi lahir tidak sempurna. Terdapat berbagai macam penyakit yang dapat mempengaruhi janin, yaitu campak rubella, sifilis, dan AIDS. Selain dari penyakit, usia ibu juga berpengaruh terhadap janin yang dikandungnya. Kehamilan saat usia remaja
atau usia di bawah 18 tahun sangat beresiko mengalami prematur dan keguguran. Namun, apabila kehamilan pada ibu parubaya sekitar usia di atas 35 tahun, kebanyakan mengakibatkan keguguran, keterbelakangan mental pada bayi, dan kompilasi penyakit. Selanjutnya dari faktor ayah. Nah, faktor ayah ini dalam perkembangan janin yang optimal, peran seorang ayah ini juga sangat penting. Perhatian dan kasih sayang yang diberikan ayah kepada ibu dapat membuat emosi ibu stabil, tenang, dan merasa bahagia. Dalam hal ini, peran ayah yaitu menstimulasi janin dengan mengajak bicara janin yang ada dalam kandungan ibu. Nah, sehingga dapat menenangkan janin serta membangun ikatan emosional bayi dengan ayah melalui suara dan sentuhan yang dapat mempengaruhi perkembangan bahasa bayi. Selain itu, usia ayah sangat berpengaruh pada pertumbuhan anak. Apabila usia ayah terlalu tua, menyebabkan anak kekurangan kalsium yang dapat menghambat pertumbuhan tinggi badan serta dapat mengalami keterbelakangan mental. Selanjutnya yaitu kondisi fisik dan mental seorang ibu hamil. Kesehatan fisik ibu hamil yang tidak baik, seperti memiliki riwayat penyakit serius atau kondisi rahim yang lemah, dapat memperburuk bagi perkembangan janin dan kesehatan calon bayi. Penyakit atau kondisi kesehatan ibu hamil seperti rubella, AIDS, malnutrisi dapat mempengaruhi proses perkembangan janin secara prenatal dan mengakibatkan kelahiran bayi yang cacat. Keadaan emosional ibu hamil seperti stres, ketakutan, kecemasan berkepanjangan juga berpengaruh terhadap perkembangan janin. Hal ini dikarenakan perubahan psikologis dan fisiologis pada ibu. Bahaya-bahaya fisik selama periode prenatal seperti kekurangan gizi, obat-obatan, alkohol berlebihan dapat mengganggu perkembangan normal janin dan menyebabkan keguguran. Selanjutnya yaitu kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan yang buruk seperti polusi udara dan kontaminasi zat beracun dalam makanan dapat membahayakan kesehatan janin dalam kandungan dan berdampak buruk bagi perkembangan janin, sehingga dapat menyebabkan keterbelakangan mental pada anak kelak. Ibu hamil perlu berhati-hati dan waspada terhadap lingkungan sekitar serta makanan yang dikonsumsi agar dapat mencegah paparan zat-zat berbahaya yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan janin. Konsumsi makanan bergizi juga penting bagi ibu untuk mencegah penyakit akibat lingkungan yang tidak sehat. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi ukuran bayi. Yang pertama yaitu selama masa kehamilan atau masa prenatal, janin akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti berat badan, tinggi badan, dan warna kulit yang normal. Masa kehamilan ini terjadi kurang lebih 9 bulan 10 hari. Apabila bayi lahir dalam usia yang cukup selama dalam kandungan ibunya, maka bayi akan lahir dalam keadaan sehat dan normal. Yang kedua, perilaku diet ibu selama masa hamil memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan bayi. Kebanyakan bayi yang lahir memiliki berat badan rendah maupun ukuran panjangnya. Hal ini dikarenakan bayi dalam kandungan kurang memperoleh gizi yang cukup selama masa kehamilan. Selain itu, bayi juga akan kekurangan protein serta zat-zat mineral lainnya yang dibutuhkan selama masa kehamilan. Hal ini mengakibatkan proses pertumbuhan dan perkembangan bayi kurang optimal. Selanjutnya yaitu pada masa prenatal janin aktif bergerak menandakan bayi tersebut sehat dan normal. Selain itu, pergerakan janin ini dapat meningkatkan kekuatan detak jantung agar dapat bekerja dengan baik, fleksibilitas dan kekuatan otot tubuh, serta meningkatkan daya intelektual dan menambah berat badan dan tinggi badan bayi. Hal ini terjadi karena energi dari ibu tersalurkan dengan baik. Selanjutnya yaitu perbedaan jarak kelahiran bayi dalam keluarga mempengaruhi ukuran bayi. Apabila bayi yang lahir dengan jarak yang sangat dekat dengan anak sebelumnya, cenderung memiliki berat badan yang rendah. Hal ini bisa terjadi karena kondisi kesehatan ibu yang lemah setelah melahirkan anak sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu status sosial ekonomi keluarga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin dalam memenuhi kebutuhan gizi ibu selama masa kehamilan. Apabila orang tua yang memiliki status sosial ekonomi menengah cenderung dapat mencukupi kebutuhan gizi yang baik.
Dengan terpenuhinya gizi selama masa kehamilan, maka pada saat bayi lahir akan memiliki berat dan tinggi badan yang normal, serta kondisi kesehatan bayi yang baik. Nah, selanjutnya yang terakhir, gizi. Ibu hamil sangat dianjurkan untuk makan makanan yang sehat dan bergizi, supaya ibunya sehat dan bayi yang ada dalam kandungannya pun terpenuhi gizinya, agar menjadi bayi yang sehat. Ibu hamil juga tidak boleh minum minuman yang mengandung alkohol, dikhawatirkan akan mengancam kesehatan bayinya. Makanan ibu hamil harus mengandung cukup protein, lemak, vitamin, dan karbohidrat untuk menjaga kesehatan bayi. Anak-anak yang dilahirkan oleh ibu yang kekurangan gizi cenderung cacat. Nah, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi yaitu masa prenatal merupakan masa awal perkembangan manusia yang terjadi di dalam kandungan ibu selama 9 bulan. Nah, masa ini adalah masa yang sangat penting karena berbagai aspek perkembangan janin seperti kecerdasan, kepribadian, bakat, dan lain sebagainya sedang terbentuk. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan janin pada masa prenatal. Nah, yaitu yang sudah saya sebutkan, teratogen, faktor genetik dari faktor ibu dan faktor ayah, lingkungan, gizi, trauma mekanis, radiasi, dan faktor psikologi ibu. Kondisi kesehatan ibu sangat berpengaruh, seperti penyakit, emosi, dan nutrisi. Nutrisi yang baik dan kesehatan ibu penting untuk perkembangan janin. Nah, faktor lain seperti usia ibu, jarak antar kehamilan, status sosial ekonomi, dan gaya hidup juga mempengaruhi perkembangan janin. Perkembangan optimal janin memerlukan kondisi ibu yang sehat secara fisik maupun psikis selama kehamilan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan janin pada masa prenatal. Peran ibu yang sehat selama kehamilan sangat penting untuk pertumbuhan janin yang optimal. Mungkin sekian materi yang saya sampaikan terkait faktor prenatal yang mempengaruhi perkembangan anak. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.